Tepat ketika Arya Smith berharap bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan keluarga Smith dari krisis, dia sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah jaring besar telah menjeratnya dengan rapat. Saat ini, Andi Rewa sudah memiliki dua rencana. Kalau orang di kamar sebelah adalah Arya Smith, maka dia sudah menyiapkan paket khusus untuk Arya Smith. Namun kalau orang itu bukan Arya Smith, melainkan anggota keluarga Smith yang lain, maka mereka akan langsung diculik dan dikirim ke peternakan milik Albert untuk menemani Robin. Ibnu Qomar menyaring daftar kamar berdasarkan waktu pemesanan serta kamar yang telah dipesan dalam periode tersebut dan belum check out. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, dia bisa memastikan bahwa selain orang yang tinggal di kamar sebelah Andi, ada 4 orang bawahan keluarga Smith lainnya. 2 dari mereka tinggal di kamar yang berhadapan dengan kamar sebelah Andi, sementara 2 lainnya tinggal di kamar sebelah dari kamar tersebut. Saat ini, sejumlah bawahan Ibnu Qomar sudah bersiap dan bersembunyi di sekitar area tersebut. Begitu Andi Rewa memberikan perintah, mereka akan segera menangkap ke-4 orang tersebut. Selain itu, Ibnu Qomar juga sudah menyiapkan langkah untuk memblokir serta memutus semua sinyal jaringan. Begitu Andi memberikan perintah, kamar sebelah serta kamar-kamar di sekitarnya akan kehilangan akses komunikasi sepenuhnya. Sinyal komunikasi seluler akan diblokir, jaringan Wi-Fi akan diputus, dan bahkan koneksi internet kabel pun akan dihentikan. Saat itu terjadi, orang-orang di dalam kamar tidak akan bisa meminta bantuan kemanapun. Untuk menghadapi tuan besar dari keluarga Smith ini, Andi Rewa merapikan pakaiannya, lalu melangkah keluar dari kamarnya. Saat itu, seorang pelayan yang sudah diatur oleh Ibnu Qomar segera mendekatinya dan menyerahkan sebuah kartu kamar kepada Andi. Kartu ini adalah kartu utama yang bisa membuka semua kamar di seluruh hotel JX Marion. Saat ini, hampir semua hotel menggunakan sistem kartu elektronik untuk kemudahan manajemen. Kunci pintu hanya bisa dibuka oleh kartu kamar yang telah diaktifkan oleh resepsionis hotel. Biasanya kartu ini hanya berlaku sesuai dengan masa inap tamu dan akan otomatis kadaluarsa setelah waktu tersebut. Sistem ini tidak hanya mempermudah pengelolaan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan. Dengan kata lain, setiap kunci pintu sebenarnya dikendalikan oleh sistem manajemen hotel. Meskipun sistem ini tidak bisa secara langsung membuka atau menutup pintu tertentu, kartu utama dengan hak akses tertinggi bisa diprogram sehingga bisa membuka semua kamar di hotel ini. Namun, ada pengecualian. Kalau tamu yang menginap sudah mengaktifkan kunci pengaman di dalam kamar, maka meskipun pintu berhasil dibuka dengan kartu utama, tetap tidak bisa dibuka sepenuhnya. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki kesadaran keamanan seperti itu, sehingga jarang yang benar-benar menggunakan pengaman tambahan ini. Arya Smith memang menggunakan kunci pengaman tadi malam, tetapi setelah anak buahnya datang melapor, dia lupa mengaktifkannya kembali dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan merapikan diri. Hal ini terjadi karena dia sedikit ceroboh dan sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan. Karena itu, begitu Andi menggesekkan kartu kamar di pintu kamar Arya Smith, kunci pintu pun langsung terbuka. Saat itu, Arya Smith masih berada di ruang ganti pakaian. Dia sibuk merapikan penampilannya. Ketika Andi Rewa masuk ke dalam kamar, Arya Smith sama sekali tidak menyadarinya. Sementara itu,
Andi Rewa yang memiliki kemampuan persepsi luar biasa sudah bisa merasakan dengan jelas posisi Arya Smith di dalam kamar. Saat itu Arya Smith berada di bagian kanan atas dari kamar. Di area ini terdapat kamar mandi serta ruang ganti pakaian. Setelah masuk dari bagian kiri atas kamar, Andi langsung berjalan menuju bagian kiri bawah tempat ruang tamu berada, lalu duduk dengan santai. Di hadapannya terdapat pintu kamar tidur utama dari suite mewah tersebut. Arya Smith sedang berdandan di bagian kanan atas ruangan. Sebentar lagi, dia harus kembali ke kamar tidur sebelum bisa keluar melalui pintu yang ada di hadapan Andi. Karena itu, Andi Rewa dengan santai duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan pintu. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkan kedua tangannya di sandaran sofa, menunggu kemunculan Arya Smith. Pada saat yang sama, alat pengacau sinyal sudah diaktifkan, hingga menyebabkan semua ponsel di sekitarnya kehilangan sinyal dan berada dalam kondisi tidak ada layanan. Meskipun ponsel Arya Smith masih terhubung ke Wi-Fi hotel, jaringan Wi-Fi itu sendiri sudah diputuskan dari internet. Dengan kata lain, meskipun terlihat tersambung, sebenarnya Arya Smith tidak bisa mengakses internet. Namun, Arya Smith tidak menyadari hal ini. Dia merapikan dasi di depan cermin, memastikan kalau penampilannya sudah rapi dan sempurna. Setelah itu, dia mengeluarkan kumis palsu yang ada padanya dan menempelkannya di bawah hidungnya. Kemudian, dia mengambil sepasang kacamata berbingkai emas dari sakunya dan mengenakannya, membuatnya terlihat seperti seorang perantauan yang baru kembali ke negeri asalnya. Tidak berhenti di situ, dia juga mengenakan topi fedora yang warnanya senada dengan jasnya. Dia merasa kalau kini penyamarannya sudah sempurna. Setelah semuanya siap, Arya Smith mengambil ponselnya dan bersiap untuk keluar. Namun saat dia melihat layar ponselnya, dia terkejut mendapati bahwa status jaringannya menunjukkan tidak ada layanan. Dengan heran dia bergumam di dalam hati, bagaimana bisa hotel ini tidak memiliki sinyal ponsel? Merasa janggal, dia mencoba membuka aplikasi chat, tetapi mendapati bahwa koneksi gagal. Padahal ikon Wi-Fi masih menyala. Ini semakin membuatnya bingung. Dengan suara pelan dia berkata pada dirinya sendiri, aneh, ikon Wi-Fi menyala, artinya jaringan tersambung. Tapi kenapa aplikasi chat tidak bisa digunakan? Dengan penasaran, dia segera keluar dari ruang ganti, melewati kamar tidur dan menuju ruang tamu untuk menggunakan telepon kabel hotel guna menghubungi anak buahnya. Namun, saat dia melangkah keluar dari kamar tidur, tubuhnya tiba-tiba menegang. Detak jantungnya langsung meningkat 2 kali lipat, sebab di sofa ruang tamu duduk seorang pria. Yang lebih mengejutkan lagi, wajah pria itu tampak sangat familiar. Dengan dilanda kepanikan, Arya Smith berusaha tetap tenang dan bertanya, siapa kau? Bagaimana kau bisa ada di kamarku? Andi Rewa menatap Arya Smith dengan senyum santai dan berkata, kau pasti Arya Smith, bukan? Mendengar namanya disebut secara langsung, Arya Smith semakin waspada. Dengan nada tajam dia bertanya, siapa kau? Kau mengenalku? Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, sebenarnya kita pernah bertemu sebelumnya. Hanya saja mungkin karena usiamu yang sudah tua, otakmu tidak lagi tajam. Jadi kau tidak ingat. Arya Smith mengernyitkan alisnya. Hatinya dipenuhi ketegangan, tetapi dia tetap berusaha berpura-pura tenang. Kita pernah
Bertemu? Kenapa aku tidak ingat pernah bertemu denganmu? Andi Rewa mengambil sebuah apel dari meja dan menggigitnya lalu berkata, "Coba pikirkan baik-baik. Kita pernah bertemu di depan lift rumah sakit di Tokyo. Ingat sekarang?" Arya Smith menyipitkan matanya. Dia menatap Andi dengan penuh kewaspadaan dan mulai mengingat-ingat kejadian di Tokyo. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat momen yang dimaksud Andi. Dengan ekspresi kaget dia menunjuk ke arah Andi dan berseru, Kau adalah bocah yang waktu itu membuatku merasa sangat familiar di Tokyo." Andi Rewa mengangguk ringan dan tersenyum lalu bertanya, "Kenapa saat itu kau merasa aku familiar?" Arya Smith menjawab dengan suara dingin, "Karena wajahmu sangat mirip dengan seseorang yang dulu ku kenal. Tapi dia sudah mati, sudah lama mati. Seorang bocah sial yang umurnya pendek." Mendengar ucapan itu, ekspresi Andi Rewa langsung berubah dingin dan menyeramkan. Dengan suara tegas dia berkata, "Arya Smith, kalau kau berlutut sekarang juga dan menampar dirimu sendiri, aku akan pura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kau katakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan mulutmu." Melihat tatapan Andi Rewa yang dingin dan penuh amarah, Arya Smith terkejut dan tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Dengan suara gemetar dia bertanya, Kau, siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Sandi Rewa?" Andi Rewa perlahan berdiri. Dia menatap tajam ke Arya Smith dan dengan suara penuh penekanan dia berkata, "Sandi Rewa adalah ayahku." Saat mendengar kata-kata itu, tubuh Arya Smith seolah tersambar petir. Dia berdiri terpaku di depan Andi, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan kalau putra Sandi Rewa masih hidup. Lebih dari itu, dia tidak menyangka kalau putra Sandi Rewa akan muncul di hadapannya. Saat ini, selain merasa tegang, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Sandi Rewa, lagi-lagi Sandi Rewa. Sejak aku mengenal Hana, nama Sandi Rewa sudah menjadi mimpi buruk bagiku. Baru beberapa hari yang lalu setelah Hana mengalami kecelakaan mobil dan menghilang tanpa jejak, aku merasa bayangan Sandi Rewa akhirnya lenyap. Tapi sekarang putranya malah muncul di hadapanku. Dari mana bocah ini datang? Melihat Andi Rewa yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Sandi Rewa, baik dari segi wajah maupun aura, Arya Smith sama sekali tidak meragukan ucapan Andi. Dia menatap Andi dengan tajam dan bertanya dengan suara dingin, "Baiklah, anggap saja kau memang putra Sandi Rewa. Tapi apa maksudmu datang ke kamarku?" Andi Rewa tersenyum dingin. "Apa maksudku? Aku datang untuk menagih hutang." Melihat Andi Rewa datang dengan niat yang jelas tidak baik, ditambah lagi ini adalah hotel milik keluarga Rewa dan dia tidak memiliki siapapun di sisinya untuk membantu, Arya Smith mulai merasa semakin panik. Karena itu dengan gugup dia berkata, "Menagih hutang? Aku dan ayahmu paling-paling hanya sebatas kenalan. Kami tidak punya hubungan dekat, juga tidak pernah bermusuhan. Hutang apa yang ingin kau tagih dariku?" Andi Rewa menatapnya dengan dingin dan berkata, "Hari ini, aku akan mulai dengan menagih hutang atas perbuatan aliansi anti keluarga Rewa. Bukankah dulu kau yang sibuk kesana kemari mengorganisir aliansi itu untuk menargetkan ayahku?" Arya Smith buru-buru membela diri. Aliansi anti keluarga Rewa hanyalah sebuah istilah pada masa itu. Sebagai pesaing, bukankah saling menargetkan itu hal yang wajar? Andi Rewa langsung bertanya dengan dingin, "Lalu bagaimana dengan kematian ayah dan ibuku?" Arya Smith langsung menanggapi, "Bagaimana aku tahu? Aku bukan orang yang menyebabkan kematian mereka. Dulu, orang-orang yang ingin membunuh ayah dan ibumu lebih banyak dari jumlah rambut di kepalaku. Bukan hanya di dalam negeri,
Bahkan di luar negeri juga ada banyak yang ingin menyingkirkan mereka. Jadi, kematian mereka bisa disebabkan oleh siapa saja. Apa hubungannya denganku?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kau terlibat atau tidak? Saat ini aku memang belum bisa memastikannya. Tapi tidak masalah. Karena sekarang kau sudah jatuh ke tanganku, aku bisa menangkapmu dulu dan secara perlahan menyelidikinya." Mendengar itu, Arya Smith langsung membentak dengan suara keras, "Bocah, kalau kau benar-benar anak Sandirewa, maka kau seharusnya memanggilku paman. Bagaimanapun juga aku adalah orang yang lebih tua darimu. Tapi kau malah berani bertindak kurang ajar di hadapanku." Andi Rewa terkekeh. "Kurang ajar? Baru begini saja kau sudah menganggapku kurang ajar? Aku tadi sudah bilang kalau kau tidak berlutut aku akan menghancurkan mulutmu. Dan aku belum menepati kata-kataku itu." Arya Smith ketakutan hingga mundur selangkah dan dengan gugup berkata, "Kau pikir hanya karena kau anggota keluarga Rewa, maka kau bisa semena-mena kepadaku? Apa kau sudah memikirkan akibatnya kalau berani macam-macam denganku?" Andi Rewa tertawa dingin dan berkata, "Aku tidak tahu apa akibatnya, tapi biasanya aku lebih suka bertindak dulu, baru memikirkan akibatnya nanti." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Andi tiba-tiba berdiri dengan cepat dari sofa. Sebelum Arya Smith sempat bereaksi, Andi Rewa sudah menerjang ke arahnya. Dia meraih kerah bajunya dan langsung menampar wajahnya dengan keras. Tamparan itu membuat seluruh sisi kiri wajah Arya Smith langsung membengkak tinggi, meninggalkan jejak 5 jari yang merah menyala. Arya Smith benar-benar terkejut hingga pikirannya kosong sesaat. Dengan penuh kemarahan, dia berteriak histeris, "Kau berani menamparku?" Andi Rewa menatapnya dengan ekspresi terkejut dan bertanya dengan nada sarkastik, "Kenapa? Kau masih belum tahu jawabannya?" Begitu selesai berbicara, Andi Rewa langsung menamparnya lagi. Tamparan kali ini lebih kuat hingga membuat Arya Smith langsung menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah itu, Andi Rewa tersenyum dan bertanya dengan santai, "Sekarang kau tahu jawabannya? Kalau masih belum, aku bisa menjelaskannya lagi." Arya Smith yang baru saja menerima 2 tamparan keras sudah merasa kepalanya pusing dan berputar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya hampir berada di ambang kehancuran mental. Seumur hidupnya, dia hanya pernah dipukul oleh ayahnya. Tetapi bahkan ayahnya sendiri tidak pernah memukulnya sekeras ini. Dengan penuh kemarahan, Arya Smith berteriak kepada Andi, "Apa kau tidak tahu seberapa kuat keluarga Smith? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan dan berkata, "Arya Smith, sudahlah. Kau sudah jatuh ke tanganku. Jadi berhentilah berpura-pura tangguh di depanku. Jangan kira kau bisa menekanku hanya dengan mengandalkan nama keluarga Smith. Karena targetku jauh lebih besar dari sekedar menampar wajahmu 2 kali." Arya Smith bertanya dengan gugup, "Lalu, apa sebenarnya targetmu?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Targetku adalah menginjak seluruh keluarga Smith di bawah kakiku. Bukan hanya menampar wajahmu, tapi juga menampar wajah ayahmu Chandra Smith." Seumur hidupnya, Arya Smith belum pernah bertemu dengan seseorang yang berbicara searogan ini. Namun, dia sadar kalau saat ini dirinya benar-benar berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia seperti ikan dalam jaring, tanpa kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Kalau dia benar-benar membuat Andi Rewa marah, bukan tidak mungkin Andi akan langsung membunuhnya. Maka sikapnya pun langsung melemah dan dia buru-buru menjelaskan, "Ponakanku, kau salah paham. Kematian orang tuamu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Smith." Andi Rewa berkata dengan dingin,
Apakah ada hubungannya atau tidak, itu bukan kau yang menentukan, tapi aku. Arya Smith bertanya dengan panik. Lalu kau ingin apa sebenarnya? Andi Rewa tersenyum. Keinginanku sudah aku katakan tadi. Aku akan menampar wajahmu, lalu menampar wajah ayahmu. Dan akhirnya, aku akan menginjak seluruh keluarga Smith di bawah kakiku. Hati Arya Smith bergetar hebat. Di dalam mimpinya sekalipun, dia tidak pernah menyangka kalau putra Sandi akan datang untuk membalas dendam. Dan yang lebih mengejutkan, Andi Rewa memiliki aura pembunuh yang begitu kuat. Di saat yang sama, dia tiba-tiba teringat kalau adiknya Robin juga menghilang di Makassar. Dengan refleks, dia langsung bertanya, "Adikku, apakah dia juga ada di tanganmu?" Andi Rewa mengangguk. Kau bicara tentang Robin si gendut itu? Benar, dia memang ada di tanganku. Kau tahu bagaimana keadaannya sekarang? Wajah Arya Smith seketika pucat dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang kau lakukan padanya?" Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Oh, aku mengurungnya di dalam kandang hewan. Ngomong-ngomong, aku sempat merekam video saat itu. Dia ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam dan berbicara di depan kamera. Dia mengungkap semua perbuatan busuk keluarga Smith. Kalian pasti sudah melihat videonya, bukan?" Arya Smith langsung teringat dua video yang dulu menghancurkan reputasi keluarga Smith. Salah satunya memang menampilkan Robin yang berbicara di depan kamera. Saat itu, dia sudah memeras otak mencoba mencari tahu siapa dalang di balik semuanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan kalau orang itu adalah putra Sandi Rewa. Dia menelan ludah dengan gugup, menatap Andi dan bertanya, "Jadi, apa yang sebenarnya kau rencanakan hari ini?" Saat ini, ketakutan terbesarnya adalah mengalami nasib yang sama seperti adiknya, dilempar ke dalam kandang hewan yang gelap tanpa harapan. Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan, tapi jangan khawatir. Waktu itu, mengurung adikmu langsung ke dalam kandang hewan memang terlalu sederhana dan kurang memiliki nilai seni. Karena itu, kali ini aku sedang merancang sebuah paket istimewa khusus untukmu. Desain baru, pengalaman baru. Kalau kau bisa menikmati seluruh paket ini, aku jamin kau akan mengingatnya seumur hidup. Aku juga jamin kau tidak akan merasa hidupmu sia-sia setelah merasakannya." Sebagai putra tertua keluarga Smith, Arya Smith sudah menghadapi berbagai situasi besar sepanjang hidupnya. Namun, saat ini menghadapi Andi yang baru berusia 20-an, dia merasakan ketakutan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Dia tidak mengerti kenapa pemuda dari keluarga Rewa ini begitu kejam dan berani menyerang keluarga Smith tanpa ragu sedikit pun. Dahulu, bahkan ketika persaingan antara keluarga Smith dan keluarga Rewa mencapai puncaknya, tidak ada yang berani menggunakan cara-cara sekejam ini. Kedua keluarga ini bagaikan dua negara yang memiliki senjata nuklir. Tidak ada yang benar-benar berani bertaruh nyawa dalam pertempuran. Namun, anak Sandi Rewa yang ada di depannya ini tampaknya tidak peduli akan hal tersebut. Andi Rewa langsung menculik Robin tanpa sedikit pun memandang keberadaan keluarga Smith. Dan sekarang, bukan hanya tidak menghentikan tindakannya, Andi Rewa malah menjadikan dirinya sebagai target berikutnya. Orang seperti ini benar-benar sudah menghancurkan aturan permainan. Melihat Andi terus menekan tanpa henti, Arya Smith semakin gugup. Dia pun mulai melunak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selama bertahun-tahun, keluarga-keluarga besar di Jakarta selalu bersaing, tetapi kami tetap saling menghormati dan menjaga keseimbangan. Memang benar, aku pernah membentuk aliansi anti keluarga Rewa, tapi aku tidak pernah secara langsung mengancam keselamatan orang tuamu.
Lalu atas dasar apa kau menyergap dan menculikku?" Andi Rewa menatapnya dingin dan bertanya, "Apakah kau sudah mati?" Arya Smith tertegun. "Apa maksudmu?" Andi Rewa bertanya lagi, "Aku bertanya, apakah kau sudah mati?" Arya Smith mendengus dan berkata, "Omong kosong. Kalau aku sudah mati, lalu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu sekarang? Apakah kau melihat hantu?" Andi Rewa mengangguk. "Benar, kau belum mati. Tapi orang tuaku sudah mati. Kau terus mengatakan bahwa kau tidak pernah mengancam keselamatan mereka. Tetapi mereka sudah meninggal selama hampir 20 tahun. Sekarang kau dengan mudah mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya denganmu. Menurutmu, aku akan percaya begitu saja?" Arya Smith dengan gugup berkata, "Kau boleh tidak percaya, tapi kau harus tahu bahwa bahkan hukum pun berpegang pada prinsip praduga tak bersalah. Kalau kau memiliki bukti bahwa aku terlibat dalam kematian orang tuamu, maka kau bisa membunuhku sesukamu dan aku tidak akan mengeluh. Tapi kalau kau tidak punya bukti, maka itu hanya membuktikan bahwa kematian mereka tidak ada hubungannya denganku." Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Arya Smith, kau terlalu naif. Kalau aku sudah berada di sini, menurutmu, aku masih akan mengikuti aturan dan prinsip itu? Sekarang kau berada di tanganku, maka kau harus mengikuti aturan permainanku. Melihat nasib adikmu, kau seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi padamu." Arya Smith langsung panik dan berteriak, "Aku adalah putra tertua keluarga Smith. Aku adalah pewaris keluarga Smith di masa depan. Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Smith tidak akan pernah melepaskanmu." Andi Rewa mencibir dan berkata, "Kalau aku sudah berani melakukannya, berarti aku tidak takut dengan balas dendam keluarga Smith. Dan aku akan memberitahumu sesuatu. Ini belum selesai hanya sampai di dirimu. Ayahmu Chandra Smith juga ada dalam daftar targetku. Selain itu, siapapun dari keluarga Smith yang aku temukan terlibat dalam kematian orang tuaku, atau siapapun yang berani menentangku, akan aku habisi satu persatu." Arya Smith ketakutan dan bertanya dengan cemas, "Kau bahkan tidak memiliki bukti yang nyata, tetapi kau terus menyerang keluarga Smith. Apakah kau masih memiliki kehormatan dan kode etik?" Andi Rewa tertawa sinis dan berkata, "Kode etik? Aku tidak akan berdebat kalau kata-kata itu keluar dari mulut orang lain. Tapi kalau itu keluar dari mulut keluarga Smith, maka kalian sama sekali tidak pantas membicarakan hal itu." Arya Smith mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Kau tidak tahu maksudku? Baiklah, aku akan bertanya padamu. Riani Smith adalah putri kandungmu, bukan?" Saat mendengar nama Riani, ekspresi Arya Smith berubah canggung dan suaranya terdengar tidak yakin. "Riani memang putriku, tapi aku tidak pernah menyakitinya." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Orang yang menyakitinya adalah ayahmu, bukan?" Arya Smith menghindari tatapan tajam Andi dan berusaha mengelak. Aku juga belum memiliki bukti pasti tentang hal itu." "Jadi, apakah benar ayahku yang melakukannya?" "Masih belum bisa dipastikan." Andi Rewa mencibir dan berkata, "Kau benar-benar sampah." Arya Smith terkejut dan langsung bertanya, "Apa maksudmu?" Andi Rewa membentak dengan suara lantang, "Aku bilang, kau adalah sampah. Sampah sejati." Setelah berkata demikian, Andi Rewa menunjuk wajah Arya Smith dan langsung mengarahkan matanya kepadanya. Dia berkata dengan suara dingin, "Riani adalah putri kandungmu. Namun bukannya memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah, kau justru menjadikannya sebagai alat pembunuh. Kau memerintahkannya untuk membantai tanpa ampun. Pembantaian seluruh keluarga Akihiko di Jepang adalah hasil dari perintahmu.
Kau sama sekali tidak memiliki rasa kekeluargaan, tidak tahu malu, kejam, dan brutal. Kau tidak pantas disebut sebagai seorang ayah. Bukan hanya itu, ibu kandung Riani sudah berada di sisimu selama bertahun-tahun, melindungimu sepenuh hati, bahkan kehilangan satu lengannya demi keselamatanmu. Setelah itu, dia masih rela melahirkan Riani untukmu. Tapi bagaimana kau memperlakukannya? Pernahkah kau secara terang-terangan mengakui identitasnya? Pernahkah kau berterima kasih atas semua pengorbanannya? Kau bukan hanya mengecewakan darah dagingmu sendiri, tapi juga wanita yang paling mencintaimu di dunia ini. Ekspresi Arya Smith langsung berubah buruk. Namun dibandingkan dengan kemarahan, perasaan yang lebih dominan di hatinya saat ini adalah rasa malu yang mendalam. Andi Rewa menatapnya dan melanjutkan, "Itu saja sudah cukup buruk. Tapi ketika Riani tertangkap, bukannya berusaha menyelamatkan darah daging sendiri, keluargamu justru bersekongkol dengan pasukan bela diri Jepang dan mengorbankan nyawa Riani demi memberi mereka prestasi militer. Meskipun ini bukan perbuatan langsungmu, tetapi ini adalah rencana licik ayahmu, Chandra Smith. Kau memang tidak punya hati nurani, tidak tahu malu, kejam dan brutal, tetapi ayahmu bahkan lebih parah darimu. Seperti kata pepatah, buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya." Tatapan Arya Smith mulai menghindar dan wajahnya memerah karena malu. Andi Rewa berkata dengan dingin, "Hana Wijaya adalah istrimu yang sah. Dia telah melahirkan anak-anak untukmu. Ziva adalah putri sulungmu yang seharusnya menjadi permata di matamu. Tapi keluarga Smith malah menebar perangkap di Makassar untuk membunuh ibu dan anak ini. Ini bukan sekedar tidak punya hati nurani, tidak tahu malu, kejam dan brutal. Ini adalah tindakan yang benar-benar melanggar norma kemanusiaan. Kalian adalah sampah masyarakat yang pantas dimusnahkan." Arya Smith refleks menjawab, "Aku tidak pernah ingin membunuh Riani, apalagi membunuh Ziva dan ibunya. Semua ini adalah perbuatan ayahku." Andi Rewa menatapnya dingin dan berkata, "Meskipun semua itu dilakukan oleh ayahmu, tapi sebagai seorang suami dan ayah, kau seharusnya melindungi istri dan anak-anakmu. Tapi kau malah membiarkan mereka berada dalam bahaya. Bahkan setelah mereka tertimpa musibah, kau tidak berusaha membalas dendam untuk mereka. Sebaliknya, kau malah kabur ke Australia, lalu kembali ke sisi ayahmu dengan wajah menjilat. Kau membantu pelaku kejahatan. Ini membuktikan bahwa kau bukan hanya tidak punya hati dan tidak tahu malu, tapi juga menjual istri dan anakmu demi keuntunganmu sendiri. Kau menjual harga diri, menjual prinsip, menjual kehormatan, bahkan menjual darah dagingmu sendiri. Semua itu hanya demi satu tujuan, mewarisi kekayaan keluarga Smith. Bagimu uang jauh lebih penting dari segalanya. Kau benar-benar sampah tidak berguna." Kepribadian Andi Rewa memang sangat dominan. Ditambah lagi dia adalah seorang ahli bela diri tingkat tinggi dengan energi spiritual yang luar biasa. Maka setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pukulan palu yang menghantam jantung Arya Smith. Dalam menghadapi rentetan hinaan ini, mental Arya Smith semakin hancur dan dia pun menjadi semakin rapuh. Andi Rewa menatapnya dan bertanya dengan nada mengejek, "Arya Smith, pernahkah kau berpikir kalau suatu hari kedua putrimu telah mati, bagaimana kau akan menghadapi mereka setelah kematianmu? Ketika kau bertemu mereka di alam baka, bagaimana kau akan berlutut dan meminta maaf kepada mereka? Atau mungkin kau tidak akan pernah menyesalinya? Karena pada dasarnya, kau adalah binatang yang tidak punya hati nurani. Kau tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Yang kau pedulikan hanyalah kejayaan dan kekayaanmu sendiri. Mungkin kematian Riani memberimu rasa bersalah dari ayahmu. Mungkin kematian Ziva memberimu kepercayaan dari ayahmu. Dan kalau mereka berdua mati,
maka yang kau dapatkan adalah kejayaan tertinggi sebagai pewaris keluarga Smith. Kalau putramu Josh juga mati, dan kematiannya bisa membuatmu menjadi orang terkaya di dunia, apakah kau juga akan setuju? Aku yakin kau pasti akan setuju, karena satu-satunya hal yang kau inginkan adalah mahkota dan tahta. Tanpa peduli bahwa jubah kebesaranmu dijahit dari kulit anak-anakmu sendiri, dan mahkotamu terbuat dari tulang mereka. Menurutku, bahkan kalau kau harus membawa kepala anakmu sendiri untuk naik ke tahta, kau tidak akan ragu. Dengan sifatmu yang seperti itu, aku bahkan yakin bahwa kau sendiri yang akan memenggal kepala mereka satu persatu. Setiap kata yang diucapkan Andi Rewa menghantam langsung ke lubuk hati Arya Smith. Pada saat itu, ketika dia membayangkan dirinya membawa kepala Josh, Siva, dan Riani dengan kedua tangannya, lalu melangkah ke atas tahta yang berlumuran darah, bendungan di dalam hatinya pun runtuh seketika. Air matanya langsung membanjir keluar, dan dia berteriak dengan suara serak, "Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak pernah ingin menukar nyawa mereka demi kekayaan dan kejayaan. Aku tidak punya pilihan. Aku terpaksa." Semakin dia berbicara, semakin emosional dirinya. Semua ini adalah perbuatan ayahku. Setiap kali dia mengambil keputusan atau memberikan perintah semacam ini, dia bahkan tidak pernah memberitahuku. Aku juga sangat menderita, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Andi Rewa bertanya dengan suara dingin. Kau benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Atau kau hanya pura-pura tidak melihat? Arya Smith langsung jatuh berlutut ke lantai dan menangis dengan keras. Saat Riani tertangkap dan Jepang ingin mengambil nyawanya, aku sudah berbicara dengan ayahku. Aku sudah memohon agar kami melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Dia bahkan setuju. Aku bahkan menyuruh ibu kandung Riani pergi ke Jepang secara langsung untuk memberitahu Riani kabar baik ini. Tapi siapa sangka, semua ini ternyata hanya jebakan ayahku. Saat aku menyadari semuanya, Riani sudah menghilang tanpa jejak. Setelah mengatakan itu, Arya Smith mencengkeram rambutnya dan menangis terseduh-seduh. Lalu, ada Hana dan Siva. Aku tahu Hana selalu mencintai ayahmu, Sandi Rewa. Saat dia menikah denganku dulu, dia sudah mengatakannya dengan jelas. Tapi aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun menikah dan memiliki 2 anak, dia masih tidak bisa melupakan ayahmu. Aku akui, aku memang membencinya. Aku membenci bagaimana dia tidak pernah melihatku. Tapi aku tidak pernah ingin membunuhnya. Ayahkulah yang merasa dia telah mencemarkan nama baik keluarga Smith. Jadi dia yang merencanakan semua ini. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau Siva ada di dalam mobil itu? Kalau Hana mati, aku tidak peduli. Aku sangat mencintainya, tapi dia begitu menyakitiku. Aku sudah lelah. Tapi Siva adalah darah dagingku. Dia putriku yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sakit hati? Tapi aku tidak punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Melihat emosi Arya Smith yang semakin meledak, Andi Rewa bertanya dengan suara dingin, "Kalau aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan kedua putrimu, apa yang bersedia kau korbankan?" Tanpa ragu sedikit pun Arya Smith menjawab, "Aku bersedia mengorbankan apapun. Bahkan kalaupun aku harus mati sekarang juga, asalkan mereka berdua bisa selamat, aku rela." Andi Rewa mengangguk. "Itu yang kau katakan sendiri. Ingat baik-baik kata-katamu. Jangan sampai kau mengingkarinya nanti." Arya Smith mengira Andi Rewa sedang mengejeknya. Dengan marah dia berteriak, "Apa maksudmu? Kau benar-benar menganggapku sebagai binatang tak berperasaan?"
Kau benar-benar berpikir aku akan menukar nyawa kedua putriku demi kejayaan dan kekayaan? Aku beritahu kau, alasanku memilih tunduk pada ayahku adalah karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mencoba meminimalkan kerugian. Kalau kedua putriku sudah tiada, setidaknya aku harus memastikan kalau aku bisa mendapatkan posisi sebagai pewaris keluarga Smith. Ini seperti sebuah investasi besar. Aku sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar bagaimanapun juga. Aku harus menang pada akhirnya. Andi Rewa tertawa dingin. Jangan terlalu emosional. Aku bukan bermaksud mengejekmu. Aku hanya ingin kau mengingat baik-baik apa yang baru saja kau katakan. Setelah mengatakan itu, Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dari saku jaket. Kamera ponsel itu telah mengintip dari sakunya sejak tadi. Setelah mengeluarkan ponsel, Andi Rewa menekan tombol merah untuk menghentikan rekaman. Video itu pun selesai direkam. Kemudian dia menggoyangkan ponselnya di depan Arya Smith dan berkata, "Semua yang baru saja kau katakan sudah ada di sini." Arya Smith tampak kebingungan. "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Setelah berkata demikian, ekspresinya langsung berubah tegang. Lalu dia bertanya dengan suara gemetar, "Kau tidak akan menyebarkan video ini, kan?" Andi Rewa balik bertanya, "Kenapa? Kau takut Chandra Smith, si tua bangka itu, akan memutus hubungan denganmu setelah melihatnya?" Arya Smith menelan ludah dengan gugup dan berkata, "Kau sudah mengendalikan adikku. Kalau kau juga menghancurkanku, apa untungnya bagimu?" Setelah berkata demikian, dia segera berkata dengan hormat, "Kalau kau melepaskanku hari ini, aku bisa memberikanmu kompensasi yang besar. 100 miliar, bagaimana? Kalau itu tidak cukup, aku bisa menambahkan lebih banyak lagi." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Arya Smith, kau terlalu banyak berpikir. Mungkin banyak hal bisa diselesaikan dengan uang. Tapi urusan hari ini, bahkan kalaupun kau menyerahkan seluruh keluarga Smith kepadaku, itu tetap tidak berguna." Setelah itu dia tertawa dingin dan melanjutkan, "Namun, tentang satu hal ini kau bisa tenang. Aku tidak akan menyebarkan video ini." Arya Smith tidak bisa mempercayainya. "Kau yakin tidak akan menyebarkannya?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Setidaknya untuk sekarang, aku belum berencana untuk menyebarkannya." Setelah berbicara, dia melihat jam dan tersenyum. "Waktunya sudah hampir tiba. Ayo, aku akan membawamu bertemu beberapa teman lama." Arya Smith mengira Andi Rewa akan membawanya bertemu adiknya Robin. Ketakutan langsung menyelimuti dirinya hingga tubuhnya mulai gemetar. Dia pun buru-buru bertanya, "Kau mau membawaku kemana?" Andi Rewa tersenyum samar. "Coba tebak." Arya Smith semakin tegang. Aku tidak bisa menebaknya." Setelah berpikir sejenak, dia kembali bertanya dengan suara gemetar, "Jangan bilang kau mau membawaku bertemu dengan Robin." Andi Rewa tertawa. "Tenang saja, paket yang aku siapkan untukmu sangat berbeda dari adikmu. Kalian berdua tidak akan bertemu." Setelah berkata demikian, Andi Rewa meraih kerah Arya Smith dan berkata dingin, "Orang yang akan kau temui sekarang tinggal di hotel ini. Nanti kau akan tahu sendiri." Ketakutan memenuhi hati Arya Smith. Tetapi dia tidak berani melawan dan hanya bisa membiarkan Andi Rewa menyeretnya maju. Saat keluar dari kamar, dia terkejut melihat beberapa pria berbaju hitam berdiri di depan pintu kamar-kamar di sekitarnya, termasuk kamar tempat 4 pengawalnya menginap. Semuanya kini dijaga ketat oleh pria berbaju hitam. Arya Smith segera menyadari bahwa anak buahnya kemungkinan besar berada dalam bahaya. Namun, karena tidak terdengar suara perlawanan, bisa dipastikan mereka tidak dibunuh.
Setidaknya untuk saat ini mereka hanya ditahan oleh orang-orang Andi Rewa. Saat itu Ibnu Komar berjalan mendekat. Setelah melirik sekilas ke arah Arya Smith, dia membungkuk hormat kepada Andi dan bertanya, "Puang, bagaimana kau ingin menangani Arya Smith? Apakah kita langsung mengirimnya ke peternakan milik Albert dengan helikopter?" Mendengar ini, tubuh Arya Smith langsung bergetar hebat dan jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Andi Rewa tersenyum samar. Jangan setiap kali menangkap seseorang langsung dikirim ke peternakan. Bagaimanapun juga tempat itu memang diperuntukkan untuk memelihara hewan. Kalau kita terus-menerus mengirim orang ke sana, nanti jumlah manusianya lebih banyak daripada hewan. Jadi sebaiknya kita menyebutnya peternakan hewan atau tempat penampungan manusia. Setelah berkata demikian, sudut bibir Andi terangkat dalam senyum dingin. Dengan suara tajam, dia berkata, "Bawa dia ke lantai administrasi dulu. Setelah dia bertemu dengan orang yang seharusnya dia temui, aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya." Percakapan antara Andi dan Ibnu Komar membuat Arya Smith ketakutan setengah mati. Dia benar-benar tidak menyangka kalau metode Andi begitu kejam. Dalam amarahnya dia memaki di dalam hati. Mengirim orang ke peternakan hewan? Apa dia masih manusia? Namun, saat mendengar Andi mengatakan bahwa dia akan membawanya ke lantai administrasi, Arya Smith semakin bingung. Dia tidak tahu kenapa Andi membawanya ke lantai itu. Menurut kata-kata Andi tadi, dia akan dibawa bertemu dengan orang yang seharusnya dia temui. Tetapi, siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Dalam kebingungan, Arya Smith hanya bisa mengikuti Andi ke dalam lift. Tidak lama kemudian, lift sampai di lantai teratas. Saat ini, dari pintu lift hingga lorong menuju lantai administrasi, semuanya sudah dijaga ketat oleh anak buah Ibnu Komar. Andi Rewa menyeret Arya Smith yang sudah panik menuju kamar tempat tinggal Hana dan Ziva. Namun, pada saat yang sama, Hana dan Ziva masih belum mengetahui apa yang terjadi. Baru 20 menit yang lalu, anak buah Ibnu Komar baru saja mengantarkan sarapan untuk mereka. Selama beberapa hari terakhir, ibu dan anak ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang hampir seperti tahanan rumah. Meskipun tidak bisa keluar, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan tidak memiliki akses informasi dari luar, yang awalnya membuat mereka sulit beradaptasi. Tapi lama-kelamaan, mereka malah mulai menikmati kehidupan yang sederhana dan terisolasi ini. Tidak ada chat, tidak ada telepon, tidak ada tamu, bahkan tidak ada berita, acara varietas atau drama televisi. Yang mereka lakukan setiap hari hanyalah menghabiskan waktu bersama, berbincang dan membaca buku. Seiring berjalannya waktu, hubungan ibu dan anak ini semakin erat. Bagaimanapun, dalam kehidupan modern seperti sekarang, ingin hidup beberapa hari tanpa teknologi, komunikasi dan hiburan adalah hal yang sulit untuk didapatkan. Kadang-kadang, Ziva mengeluh bahwa hidup di sini bahkan lebih membosankan daripada di penjara. Setidaknya di penjara ada waktu untuk keluar dan bisa menonton televisi untuk mengetahui berita dunia luar. Namun di tempat ini dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Setelah makan, Hana membereskan peralatan makan dan berkata, "Ziva, nanti tolong katakan pada penjaga di luar untuk membelikan beberapa buku untuk ibu." Ziva mengangguk. "Baik, nanti aku akan bilang ke penjaga." Setelah itu dia menghela napas kecil dan berkata dengan nada sedikit kecewa, Aku tidak tahu kapan penolong kita akan menemui kita. Tadi malam aku bahkan bermimpi tentangnya." Hana penasaran dan bertanya,
Kau bermimpi apa? Siva tersenyum pahit. Aku bermimpi dia bertengkar dengan ayah, dan ayah dipukuli hingga wajahnya lebam. Ayah bahkan meminta bantuan dariku. Hana tertawa kecil dan bertanya, "Lalu, kau membantunya?" Siva menjulurkan lidahnya dan berkata, "Tidak, bukannya membantunya, aku malah menendang sepatunya ke dalam sungai." Hana tidak bisa menahan tawanya. "Mimpi apa itu?" Siva tersenyum. "Aneh sekali ya. Di dalam mimpi itu, aku seperti kembali menjadi anak kecil. Tapi saat bermimpi rasanya tidak ada yang aneh sama sekali." Hana mengangguk. Itu hal biasa. Sebagian besar mimpi yang tidak masuk akal justru terasa sangat nyata saat kita mengalaminya. Hanya setelah bangun, kita baru menyadari betapa anehnya mimpi itu. Dia menghela nafas ringan sebelum melanjutkan. Ibu tidak tahu sudah berapa kali mengalami mimpi seperti itu. Bermimpi tentang orang yang sudah meninggal, seolah masih hidup, atau bermimpi seolah hidup dengan identitas yang berbeda. Ziva memandang ibunya dan melihat ekspresi yang selalu menyiratkan penyesalan yang tak pernah bisa dihapus. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ibu, apakah ibu menyesal menikah dengan ayah?" Hana tampak sedikit terkejut. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kalau gadis seusiamu dulu tahu bahwa menikah dengan pria itu akan membawa ketidakpuasan seumur hidup, tentu dia tidak akan menikah. Tetapi ketika gadis itu sudah memiliki seorang putri yang seusianya dulu, dan kau bertanya padanya lagi, maka jawabannya adalah tidak. Dia tidak menyesal." Mata Siva sedikit memerah karena mendengar jawaban ibunya. Dia mengerti maksud ucapan itu. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, ibunya pasti menyesal menikah dengan ayahnya. Namun, kalau pernikahan itu menghasilkan dirinya dan kakaknya, maka ibunya tidak menyesal. Namun, di balik satu kalimat tidak menyesal itu, tersimpan pengorbanan atas cinta sejati ibunya seumur hidup. Siva merasa terharu, lalu berkata, "Terima kasih, Ibu." Hana tersenyum lembut. "Anakku, untuk apa berterima kasih?" Dia menghapus air mata di sudut mata Ziva, lalu berkata dengan serius, "Kau bukan ibu. Kau seperti gadis seusiamu dulu. Karena itu, ketika kau memilih pasangan hidup, kau harus sangat berhati-hati. Jangan sampai mengulang kesalahan yang ibu buat. Di dunia ini ada banyak tipe laki-laki. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, berkulit putih, hitam, miskin, kaya. Semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah memilih orang yang tepat. Ingat kata-kata ibu. Jangan hanya sekedar menerima apa adanya." Ziva mengangguk mantap dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu, aku mengerti." Saat itu juga, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ziva langsung berkata, "Pasti penjaga yang datang untuk mengambil peralatan makan. Aku akan membukakan pintu." Setelah berkata demikian, dia bangkit dan berjalan ke depan pintu. Lalu tanpa berpikir panjang dia langsung membuka pintu. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa saat pintu terbuka, sosok yang muncul di hadapannya adalah pria yang selama ini selalu ada di dalam pikirannya. Pria yang diam-diam dirindukannya siang dan malam, Andi Rewa. Saat itu, Andi Rewa berdiri di depan pintunya dengan tubuh tinggi, kurus, dan ekspresi dingin. Saat melihat wajah Andi begitu dekat, Ziva seperti tersambar petir. Perasaan gembira dan terkejut membanjiri hatinya hingga dia tak mampu menahannya. Dengan penuh kegembiraan, dia menatap Andi dan berkata tanpa sadar, "Penolong? Benar-benarkah? Penolong, ini kau?"
Andi Rewa menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, "Nona Siva, tolong minggir sebentar." Siva tidak mengerti maksud Andi, tetapi dia tetap patuh mundur beberapa langkah dan bertanya dengan bingung, "Penolong, apakah kau ingin masuk?" Andi Rewa tidak menjawab. Dia langsung meraih seseorang dari dinding di sebelah pintu dan menariknya ke depan. Siva tidak sempat melihat wajah orang itu dengan jelas. Yang dia lihat hanyalah Andi Rewa menarik seseorang dari sudut tersembunyi, lalu Andi langsung mengangkat kakinya dan menendang orang itu masuk ke dalam ruangan. Melihat sesosok tubuh berguling masuk ke dalam kamar, Siva terkejut. Namun dia tidak langsung melihat siapa pria yang berguling di lantai itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada wajah Andi. Saat melihat Andi berdiri nyata di hadapannya, hatinya seolah sepenuhnya ditawan oleh sosok pria itu. Kerinduan yang dia pendam selama ini tiba-tiba meluap bak mata air, mengalir dari hatinya langsung ke matanya, lalu berubah menjadi butiran air mata yang mengalir turun dengan deras. Tanpa berpikir, dia langsung berlutut di tanah, tersedak menahan tangis. "Terima kasih penolong, karena sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Terima kasih karena sudah menyelamatkan kakakku. Terima kasih karena sudah menyelamatkan ibuku." Andi Rewa tetap tanpa ekspresi. Dia menunjuk pria yang tergeletak di lantai dengan wajah lebam dan berkata dengan suara dingin, "Jangan buru-buru berterima kasih kepadaku. Lihat dulu siapa dia." Mendengar itu, Siva refleks menoleh ke belakang. Seketika tubuhnya seperti tersambar petir. "Ayah?" Dia sama sekali tidak menyangka kalau pria yang baru saja Andi tendang masuk ke dalam kamar adalah ayahnya sendiri, Arya Smith. Saat itu, Arya Smith juga benar-benar tercengang. Sebelumnya, ayahnya sudah menebak bahwa Siva mungkin diselamatkan oleh seorang ahli dari Jepang. Namun, Arya Smith tidak memahami sepenuhnya, sehingga di dalam hatinya peluang hidup dan mati Siva hanya separuh-separuh. Dia tidak menyangka kalau putrinya benar-benar masih hidup, dan lebih dari itu, putrinya ternyata berada di hotel keluarga Rewa. Baru saja setelah mengalami interogasi brutal dari Andi, Arya Smith merasa bersalah yang luar biasa terhadap kedua putrinya. Sekarang, melihat Siva masih hidup, dia langsung menangis meraung-raung. "Siva, Siva, kau benar-benar masih hidup. Ayah benar-benar bersalah padamu." Di saat yang sama, Hana yang masih terkejut sudah berjalan ke sisi Arya Smith. Dia menunduk melihat Arya Smith lalu mengangkat kepalanya menatap Andi yang berdiri di pintu. Seketika dia merasa seolah kembali ke masa lalu. Andi Rewa. Wajahnya terlalu mirip dengan Sandi Rewa. Berdiri di hadapan Hana, Andi Rewa seperti membawa ingatannya kembali ke 30 tahun yang lalu. Seolah dia kembali ke masa ketika dia tergila-gila pada Sandi. Masa di mana dia bermimpi bisa menikah dengan Sandi. Pada saat itu, Arya Smith juga melihat Hana keluar dari kamar. Seketika dia seperti tersambar petir sekali lagi. Dia menatap Hana dan tanpa sadar berucap, "Hana, kau juga masih hidup." Suara itu membangunkan Hana dari lamunannya. Dia kembali ke kenyataan dan menunduk menatap Arya Smith. Saat melihat wajah pria yang kini berusia lebih dari 50 tahun, dia merasa seperti tersadar dari mimpi. Dia menatap Arya Smith dengan ekspresi yang sangat tenang. Begitu tenang, hingga membuat hati pria itu terasa kacau dan gelisah. Lalu, dengan nada setenang ekspresinya dia berkata, "Arya Smith, setelah semua yang terjadi, apakah kau sudah siap menandatangani surat cerai?" Wajah Arya Smith langsung dipenuhi rasa malu dan bersalah. Dengan suara terisak dia berkata, "Aku akan tanda tangan. Begitu aku kembali ke Jakarta, aku akan segera menandatangani surat cerai itu."
Hana mengangguk lalu berkata, "Setelah kau menandatanganinya, urusan antara kita berdua akan selesai. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi di masa lalu." Dengan air mata membasahi wajahnya, Arya Smith berkata, "Hana, penculikan dan kecelakaan mobil itu semua diatur oleh ayahku. Aku tidak terlibat sama sekali." Hana tersenyum tipis. "Aku tahu. Sebagai pasangan suami istri, aku tahu bahwa meskipun kau membenciku, kau belum tentu benar-benar tega ingin membunuhku." Saat itu Ziva bergegas ke hadapan Arya Smith dan langsung bertanya dengan emosi, "Ayah, kenapa kakek melakukan ini? Kenapa dia ingin membunuh ibu?" Dengan perasaan malu yang luar biasa, Arya Smith berkata, "Kakekmu, memang seperti itu cara dia bertindak. Dan dia hanya menargetkan ibumu, bukan kau. Dia tidak menyangka kau juga ada di sana saat itu." Ziva yang tidak bisa menyembunyikan amarahnya langsung berteriak, "Menargetkan ibu dan menargetkan aku apa bedanya? Dia ingin membunuh ibu. Apakah dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan membalas dendam kepadanya?" Arya Smith langsung terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Apa yang bisa ayah lakukan? Kakekmu hanya perlu mengatakan satu kata dan ayah harus segera pergi ke Australia. Lalu dengan satu kata lagi, ayah harus kembali ke sini. Semua sumber daya keluarga Smith ada di tangannya dan dia mempermainkan semua anggota keluarga sesuka hatinya." Ziva semakin marah dan bertanya, "Riani juga putri ayah. Hidup dan matinya masih belum jelas dan itu semua karena kakek. Aku dan ibu hampir mati di Makassar. Itu juga karena dia yang mengatur semuanya di balik layar. 3 orang, 3 nyawa. Apakah itu masih belum cukup untuk membuat ayah membalaskan dendam kami?" Arya Smith merasa malu hingga tidak bisa menahan tangis. Dengan kedua tangan menutupi wajahnya dia terisak, "Ayah juga ingin membalas dendam. Tapi apa yang bisa ayah lakukan? Kalau ayah meninggalkan keluarga Smith dan memutus hubungan dengan kakekmu, sumber daya yang bisa ayah kendalikan bahkan tidak mencapai 1% dari yang dimiliki keluarga Smith. Jangankan bicara soal balas dendam, bahkan untuk melindungi diri sendiri pun sulit. Jadi, ayah hanya bisa menahan diri dan menunggu sampai ayah mendapatkan posisi kepala keluarga Smith. Barulah ayah bisa mengambil langkah lebih lanjut." Ziva menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penuh kekecewaan dan berkata, "Ayah, aku mengenalmu. Kalau ayah mendapatkan posisi kepala keluarga Smith, ayah tidak akan membalas dendam untuk kami. Ayah hanya akan berusaha menjadi kepala keluarga yang baik, dan semua hal lainnya akan berlalu begitu saja bagi ayah." Arya Smith segera menggeleng dan bersikeras, Tidak, ayah tidak seperti itu." Saat itu, Andi Rewa berbicara dengan suara dingin. "Masih berani bilang kau bukan orang seperti itu? Saat kedua putrimu dalam kondisi hidup dan mati yang tidak jelas, apa yang kau lakukan? Sekarang di depan istri dan anak-anakmu, katakan, untuk apa kau datang ke Makassar?" Arya Smith langsung menjawab, "Aku datang ke sini, tentu saja untuk mencari mereka berdua." Andi Rewa tertawa dingin. "Mencari mereka? Aku punya mata-mata di seluruh kota ini, dan aku tidak pernah mendengar kalau kau benar-benar mencari mereka. Yang ku tahu, kau diam-diam datang ke sini, diam-diam menginap di Hotel JX Marion, hanya untuk mencari kesempatan bertemu dengan Ugaki Akana dari Jepang. Dan alasan kau ingin menemuinya adalah karena izin pelayaran keluarga Smith sudah dicabut. Sekarang kalian mengalami kerugian besar setiap hari. Jadi kalian ingin bekerja sama dengan keluarga Akana untuk diam-diam memindahkan bisnis pelayaran
yang diblokir ke Jepang. Apakah aku salah? Arya Smith terdiam sejenak, lalu tergagap. Itu adalah tugas yang diberikan ayahku kepadaku. Aku tidak berani menolak. Andi Rewa mencemooh. Sudahlah, Arya Smith. Tadi Ziva sudah mengatakan yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang benar-benar kau pedulikan adalah posisi kepala keluarga Smith. Kau tidak peduli pada ikatan keluarga. Demi posisi itu kau rela mengorbankan apa saja, termasuk anak kandungmu sendiri. Arya Smith dengan panik menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, itu tidak benar. Aku rela melakukan apapun untuk anak-anakku. Hanya saja, sebelumnya aku benar-benar tidak berdaya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Andi Rewa menatap Arya Smith dengan sinis, lalu bertanya, Oh, benarkah? Arya Smith, tadi kau bilang kau rela melakukan apapun untuk anak-anakmu. Apa kau benar-benar bersungguh-sungguh? Arya Smith tanpa ragu menjawab, Aku bersumpah demi langit. Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Aku ingat, kau juga bilang tadi kalau kau rela menyerahkan nyawamu demi menyelamatkan kedua putrimu. Sekarang, inilah saatnya untuk membuktikan apakah kau benar-benar tulus. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memberi perintah kepada Ibnu Komar di luar pintu. Pergi, bawa tamu lainnya kemari. Ibnu Komar yang sudah tahu siapa yang dimaksud Andi, tanpa ragu menjawab, Baik Puang, mohon tunggu sebentar, aku akan segera membawanya. Kamar Riani berada di area yang sama dengan kamar Hana dan Ziva di lantai eksekutif, hanya terpisah sekitar 10 kamar. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi di kamar Ziva. Dalam beberapa waktu terakhir, dia terus berlatih seni bela diri dengan giat. Sebelumnya, Andi Rewa sudah meningkatkan kelancaran meridiannya dari 40% menjadi 100%, hingga membuat kekuatan dan fondasi tubuhnya mengalami perubahan luar biasa. Oleh karena itu, dia sangat ingin memanfaatkan dasar yang telah diberikan Andi untuk meningkatkan kemampuannya secepat mungkin. Saat ini, Riani sedang berlatih pagi di dalam kamar dengan mengenakan pakaian olahraga. Tiba-tiba dia mendengar suara bel pintu. Secara refleks, dia berpikir bahwa itu adalah Andi, sehingga dia berlari ke pintu dengan penuh kegembiraan. Namun, tepat sebelum dia membuka pintu, terdengar suara Ibnu Komar dari luar. Nona Riani, apakah kau sudah bangun? Tangan Riani yang hendak memegang gagang pintu langsung berhenti. Dengan sedikit kekecewaan dia bertanya, Direktur Ibnu Komar, ada perlu apa? Dengan sopan Ibnu Komar menjawab, begini, Tuan Andi sedang bertemu beberapa kenalan di kamar lain dan ingin mengundangmu juga. Apakah kau bersedia datang? Begitu mendengar bahwa Andi Rewa mencarinya, perasaan kecewa Riani langsung berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Layaknya seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta, dia melompat girang dan buru-buru berkata, Direktur Komar, Direktur Ibnu Komar, tunggu sebentar. Aku akan segera mengganti pakaian. Selesai berbicara, dia segera kembali ke kamar tidur. Meskipun tubuhnya penuh dengan keringat wangi, dia tidak sempat mandi, hanya menyeka tubuhnya dengan cepat sebelum berganti pakaian untuk keluar. Sebelum meninggalkan kamar, dia berdiri di depan cermin dan mengamati dirinya sendiri dengan seksama. Wajahnya berseri-seri, bibirnya merah merekah dan giginya putih berkilau. Tetapi dia merasa penampilannya masih kurang sempurna tanpa sedikit riasan. Di dalam hati, dia sedikit kecewa dan berpikir, dulu aku tidak pernah belajar merias diri. Sekarang, aku bahkan tidak punya lipstik atau pensil alis. Kalau saja aku bisa berdandan sedikit. Namun, karena tidak ada pilihan lain,
dia hanya bisa mengabaikan pikiran itu dan segera keluar kamar. Di depan pintu, Ibnu Qomar sudah menunggunya. Melihat Riani keluar, dia membuat gerakan mempersilahkan dan berkata, "Nona Riani, silakan ikut aku." Riani mengangguk dan mengikuti Ibnu Qomar menuju kamar tempat Andi berada. Saat itu di dalam kamar, selain Andi Rewa, ada juga Arya Smith, Ziva, dan Hana. Ketiga orang itu sama sekali tidak tahu siapa tamu lain yang disebutkan oleh Andi. Karena itu, mereka merasa sangat penasaran. Tidak lama kemudian terdengar suara bel pintu. Dari luar, Ibnu Qomar berkata, "Puang, tamunya sudah datang." Andi Rewa mengangguk dan berkata bahwa dia masuk. Ibnu Qomar segera membuka pintu dan berkata kepada Riani di sampingnya, "Nona Riani, silakan masuk." Riani melangkah masuk dan pertama kali dia melihat Andi. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Namun, ketika dia melihat orang-orang lain di dalam kamar dengan lebih jelas, dia langsung terpaku di tempat. Dia sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya, Arya Smith, kakak tirinya, Ziva, dan ibu kandungnya, Ziva, Hana, semuanya ada di sini. Di sisi lain, Arya Smith, Ziva, dan Hana juga terkejut bukan main saat melihat Riani masuk. Tidak ada yang menyangka kalau Riani yang sebelumnya dinyatakan hilang di Jepang ternyata masih hidup. Demi mencari Riani, seluruh Jepang sudah mengerahkan upaya besar. Polisi Metropolitan Jepang mengadakan pencarian nasional secara menyeluruh. Pasukan bela diri Jepang juga menyisir setiap kota di negaranya. Sementara pasukan bela diri maritim Jepang yang awalnya bekerja sama dengan Chandra Smith malah gagal dalam misinya dan berusaha menebus kesalahan dengan menyisir seluruh perairan Jepang hingga ke dasar laut. Namun, meskipun mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan jejak Riani. Orang-orang Jepang bahkan sempat beranggapan bahwa Riani kemungkinan besar sudah tewas di laut. Lagi pula, mencari seseorang di lautan luas itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Keluarga Smith pun berpikir bahwa peluang Riani masih hidup hanya sekitar 10%. Dan kemungkinan besar dia sudah tenggelam ke dasar laut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari pengawasan ketat Jepang? Namun sekarang, Riani justru berdiri di hadapan mereka dalam keadaan hidup. Dan lebih dari itu, tempat ini bukanlah Jepang. Ini adalah Makassar. Selain itu, karena Riani adalah tamu Andi, sudah pasti bahwa Andi lah yang menyelamatkannya. Kalau demikian, maka Andi benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanpa kemampuan yang luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa membawa Riani kembali dari mulut harimau tanpa ada yang menyadarinya? Semua ini sungguh tidak masuk akal. Di antara mereka, orang yang paling emosional tentu saja adalah Arya Smith. Melihat Riani masih hidup, emosinya semakin meledak. Dengan air mata berlinang, dia menangis dan berkata, "Riani, Riani, benarkah ini kau? Ayah sudah mencarimu dengan susah payah." Andi Rewa melirik Arya Smith dengan dingin, lalu mengangkat tangannya dan langsung menampar wajah Arya Smith. Tamparan ini membuat Ziva dan Riani terkejut. Arya Smith juga terpana seketika. Amarahnya langsung memuncak saat dia bertanya dengan geram, "Apa yang terjadi? Kenapa kau menamparku lagi? Dan kali ini di depan istri serta putri-putriku?" Andi Rewa bertanya dengan suara dingin, "Arya Smith, kau ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah Riani menghilang, apakah kau benar-benar mencarinya?" Arya Smith langsung terdiam. Dia bergumam di dalam hatinya, "Benarkah aku mencari Riani? Tentu saja tidak.
karena memang aku tidak punya cara untuk mencarinya. Dia menghilang di lautan luas, bahkan seluruh Jepang pun tidak berhasil menemukannya. Bagaimana mungkin aku bisa? Sejak awal aku sudah tahu bahwa peluang menemukannya hampir nol. Jadi aku bahkan tidak pernah benar-benar berniat mencarinya. Lagi pula aku selalu berada di bawah tekanan ayah. Aku tidak bisa menggerakkan sumber daya apapun. Ayah baru saja menjual Riani. Kalau aku langsung mencarinya setelah itu, bukankah itu berarti aku menentang ayah? Jadi memang benar aku tidak mencarinya. Dengan kata lain, tamparan dari Andi ini memang pantas aku terima. Menyadari hal itu, dia merasa malu dan menundukkan kepalanya. Dengan suara serak dia berkata, "Riani, saat kau ditangkap oleh orang Jepang, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Kakekmu terus berjanji akan membantuku menyelamatkanmu, tapi aku tidak menyangka kalau dia diam-diam malah membuat kesepakatan kotor dengan pasukan bela diri Jepang." Air mata Riani langsung mengalir deras. Dia juga sudah bisa menebak bahwa orang yang benar-benar mengkhianatinya pasti adalah kakeknya, Chandra Smith. Namun, saat dia menyadari bahwa ayahnya sama sekali tidak melakukan upaya nyata untuk menyelamatkannya, hatinya menjadi dingin. Dia merasa bahwa meskipun dirinya hanya seorang anak haram, dia tetaplah darah daging Arya Smith. Anaknya telah dijual dengan cara seperti itu, bahkan hidup dan matinya tidak diketahui, tetapi ayahnya tidak melakukan apapun. Hal ini benar-benar menunjukkan betapa tidak berperasaannya Arya Smith. Melihat Riani menangis, Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata untuk menghiburnya, "Riani, kau tidak perlu bersedih. Jangan pikirkan bahwa kau hanya seorang anak haram. Bahkan Siva putri sahnya juga tidak diselamatkan olehnya. Dia bahkan tidak pernah berusaha sedikit pun. Orang ini tidak memiliki perasaan atau belas kasihan. Yang dia inginkan hanyalah posisi kepala keluarga Smith. Tidak peduli kepala siapa yang harus dia korbankan, dia tidak akan ragu melakukannya." Mendengar kata-kata Andi, Riani mengangguk pelan. Sebelumnya, dia pernah mengikuti Andi Rewa menangkap Robin, anak kedua keluarga Smith. Dari situ dia sudah mengetahui nasib yang dialami oleh Hana dan Siva. Mengingat semua itu, serta membandingkannya dengan dirinya sendiri, ekspresinya menjadi semakin kecewa. Baginya, keluarga Smith benar-benar adalah kuburan bagi kasih sayang dan kemanusiaan. Bagi mereka, tidak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa dikorbankan atau ditinggalkan. Arya Smith melihat ekspresi putri-putrinya yang penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Hatinya pun hancur berkeping-keping. Dia langsung berlutut di lantai dan menangis dengan keras. "Siva, Riani, aku telah gagal sebagai ayah. Aku tidak melindungi kalian dengan baik. Aku salah. Aku bersalah." Riani segera membuang muka. Dia membelakangi Arya Smith sambil menyeka air matanya. Sementara itu, Ziva sudah menangis terseduh-seduh tanpa bisa dihentikan. Pada saat itu, Andi Rewa menatap Arya Smith dengan tatapan dingin dan membentaknya. "Arya Smith, dahulu kau memusuhi orang tuaku, membentuk aliansi anti keluarga Rewa. Bahkan kemungkinan besar kau juga bertanggung jawab atas kematian mereka. Namun, aku justru berulang kali menyelamatkan darah daging keluargamu. Di Jakarta, aku menyelamatkan putramu Josh dan putrimu Siva. Di Tokyo, aku menyelamatkan anak harammu Riani. Di Makassar, aku menyelamatkan istrimu Hana, serta sekali lagi menyelamatkan putrimu Siva. Kalau tidak menghitung Bibi Hana, aku sudah menyelamatkan 3 anggota keluarga Smith. Menyelamatkan total 4 nyawa. Arya Smith,
Barusan kau bilang kau bersedia menukar nyawamu demi menyelamatkan dua putrimu. Sekarang mereka berdua sudah berdiri di sini dengan selamat. Saatnya bagimu untuk menepati janjimu.